down, I know you got me, baby. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kepada dosen pengampu mata kuliah sejarah gereja di Indonesia. Pada pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik. Pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik. Kolonialisme Portugis dan Spanyol memainkan peran besar dalam penyebaran misi Katolik ataupun pada penyebaran agama Katolik di berbagai wilayah di dunia, termasuk yang terjadi di Nusantara. Pengaruh utama mereka dalam misi Katolik ada berbagai macam. Pertama, 1. Pengaruh Portugis dalam misi Katolik. Peran Portugis dalam penyebaran Katolik. Portugis mulai menjelajah dunia pada abad ke-15 dengan tujuan ekonomi dan penyebaran agama. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan mulai memperkenalkan agama Katolik di wilayah Nusantara. Misionaris Katolik dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit menyertai para penjelajah untuk mengajarkan agama kepada penduduk lokal. Wilayah-wilayah yang dipengaruhi oleh Portugis. 1. Maluku. Portugis mendirikan pos perdagangan di Ternate dan Ambon, di mana banyak penduduk lokal dibaptis menjadi Katolik. Kedua, Timur dan Flores. Katolik berkembang pesat di wilayah ini karena upaya misionaris Yesuit dan Dominikan hingga saat ini. Flores dan Timur tetap menjadi basis Katolik yang kuat di Indonesia. 3. Solor. Portugis mendirikan benteng dan gereja di Pulau Solor sebagai pusat penyebaran Katolik di Nusantara. Yang C, ada tokoh misionaris Portugis yang berpengaruh. Yang pertama ada Santo Franciscus Xaverius pada tahun 1506 sampai 1552 dari Ordo Yesuit. Ia adalah misionaris yang paling terkenal yang datang ke Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Ia membaptis banyak penduduk dan memperkuat komunitas Katolik di Ambon, Ternate, dan sekitarnya. Yang D, dampak kolonialisme Portugis terhadap Katolik di Nusantara. Yang pertama, pendirian gereja-gereja pertama di Indonesia. Yang kedua, penciptaan buku-buku doa dan katekese dalam bahasa lokal. 3. Pengaruh Katolik tetap kuat di beberapa daerah meskipun Portugis kemudian diusir oleh Belanda yang berhaluan Protestan. Yang kedua, masuk kepada yang kedua, yaitu pengaruh Spanyol dalam misi Katolik. Yang A, peran Spanyol dalam penyebaran Katolik. Spanyol juga memiliki misi untuk menyebarkan agama Katolik melalui kolonialisme, terutama pada tahun 1494 ketika perjanjian Tordesillas membagi dunia antara Spanyol dan Portugis. Spanyol lebih banyak yang berpengaruh dalam penyebaran Katolik di Filipina dibandingkan dengan Nusantara. Yang B, dampak di wilayah Nusantara. Pada abad ke-16, Spanyol sempat hadir di Maluku Utara, terutama di Tidore, tetapi tidak terlalu berpengaruh karena bersaing dengan Portugis dan Belanda. Sebagian besar keberhasilan misi Katolik Spanyol terlihat di Filipina, di mana agama Katolik menjadi dominan hingga saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dengan singkat, yaitu tentang pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik. Sampai nanti pada video selanjutnya.